بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، walhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di bulan Ramadan untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah karya Al-Allamah Badruddin Abul Barakat Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazzi Al-Amiri rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita memasuki adab yang berikutnya. Berkata Abul Barakat rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara adab-adab pergaulan, al-mubadaratu fil jawabi an kitabil akh, bersegera untuk menjawab surat yang dikirimkan kepadanya dari saudaranya. Wa tarku taqsiri fihi, dan meninggalkan sikap masa bodoh dengannya, tidak memperhatikannya. Ini juga termasuk di antara adab yang semakin merekatkan persahabatan. Apabila di antara saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala mengirim surat kepada kita, maka termasuk di antara yang akan semakin mendekatkan hati-hati mereka adalah membalas surat tersebut sesegera mungkin. Sehingga hal tersebut akan memasukkan perasaan gembira bagi saudaranya tersebut. Tentu dia akan berpikir bahwa alhamdulillah saya diperhatikan oleh saudara saya. Yang menunjukkan hal itu adalah dia membalas suratnya, sehingga dia merasa senang dengan hal itu. Kalaulah isi surat itu adalah meminta nasihat,
maka pada saat kita menjawab dengan sesegera mungkin, itu akan tersampaikan nasihat itu kepada yang memintanya. Dan termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka sampaikan kepadanya nasihat. Dan termasuk di antara bentuk nasihat adalah menasihati salah seorang di antara saudara kita melalui surat. Maka menjawab dengan segera, ini termasuk di antara al-akhlaq al-karimah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inni ara li raddil jawabi haqqan kama ara li raddi jawabis salam. Sesungguhnya aku melihat, aku berpendapat bahwa membalas jawaban dari surat yang dikirimkan pada kita itu merupakan satu yang hak, satu yang wajib. Seperti halnya saya menganggap bahwa menjawab salam adalah sesuatu yang diwajibkan. Menjawab salam adalah sesuatu yang diwajibkan. Maka demikian pula menjawab surat. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan hal ini. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada seorang hamba untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik dari kalangan ahlus sunnah, maka hendaknya dia berusaha untuk selalu menyambung tali persaudaraan tersebut, meskipun dengan cara menulis surat. Dan bagi yang dikirimkan pun hendaknya berusaha untuk menjawab sesegera mungkin. Wa ansyada li Abi Hiffan, dan disebutkan bait syair oleh Abu Hiffan, idza al-ikhwanu fatahumut talaqi fama syai'un asarru minal kitabi wa in kataba as-sadiqu ila sadiqi fa haqqu kitabihi raddul jawabi. Kata beliau, idza al-ikhwanu fatahumut talaqi, apabila orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala tidak memungkinkan bagi mereka untuk bertemu satu dengan yang lain, maka tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan dari menuliskan kepadanya surat, mengirim surat kepadanya. Dan apabila seorang menulis surat kepada temannya, fa haqqu kitabihi raddul jawabi, maka hak dari tulisan surat tersebut adalah bersegera untuk menjawab, bersegera untuk menjawab surat yang dikirimkan kepada kita. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, al-adabu fil isti'dzan wa isti'malus sunnati fi. Adab dalam hal meminta izin dan mengamalkan sunnah dalam hal meminta izin tersebut. Ini juga merupakan adab ketika kita datang ke rumah seseorang dari sahabat kita. Hendaknya seorang muslim mengetahui dan mempelajari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya meminta izin. Sebelum ada izin, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya meskipun rumah itu tidak terkunci. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melongok melihat isi yang terdapat di dalam rumah sebelum dia mendapatkan izin. Innama ju'ilal idznu min qibalil basar. Izin itu ditetapkan ada hubungan dengan masalah memandang, melihat apa yang ada di dalam rumah.
selama tanpa ada izin, jangan seseorang memandang apa yang terdapat dalam rumahnya, apakah itu ruang tamu atau yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan bagi seseorang untuk meminta izin terlebih dahulu. Meminta izin dengan mengetuk pintu misalnya, sambil mengucapkan salam sampai 3 kali. Kalau seorang telah mengetuk pintunya 3 kali dan dalam keadaan dia tidak dibukakan, maka berhusnudzanlah bahwa pemilik rumah ini mungkin dalam keadaan sibuk, mungkin dalam keadaan tidak ingin diganggu, mungkin ada kesibukan yang lain. Maka berikan solusi. Kita berusaha untuk berbaik sangka. Maka al-isti'dzan ini termasuk di antara yang diperintahkan dalam syariat. Dan mengamalkan sunnah pada saat meminta izin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu 3. Meminta izin itu 3 kali. Meminta izin itu 3 kali. Al-ula tastansitun. Tastansitun. Yang pertama adalah pemilik rumah diam. Ya. Disebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir, demikian pula dalam Adabus Suhbah disebutkan dengan lafaz tastami'un. Meminta izin itu 3 kali. Yang pertama adalah tastami'un, maksudnya penghuni rumah mendengar seorang yang minta izin, datang bertamu, assalamualaikum, sambil mengetuk rumahnya. Yang di dalam mendengar. Wa tsaniyatu, yang kedua, yastaslihun. Yang kedua, membereskan, beres-beres, merapikan. Tentu ketika ada tamu, seorang berusaha untuk merapikan ruang tamunya agar tidak berantakan. Demikian pula bagi pemilik rumah, jika dia ingin bertemu dengan tamunya, maka tentu dia berusaha untuk merapikan dirinya. Mungkin dia memakai pakaian yang khusus untuk bertemu tamu. Ini minta izin yang kedua kali. Ya. Kita berhusnudzon, oh, ini sudah didengar tapi mungkin dia lagi beres-beres. Dia lagi merapikan dan yang semisalnya. Wa tsalitsatu, dan yang ketiga, ya'dzanuna aw yaruddun. Yang ketiga, apakah mereka mengizinkan, yakni pemilik rumah itu mengizinkan atau mereka menolak. Atau mereka menolak. Dan ini terserah tuan rumah. Jika tuan rumahnya mengatakan, "Fadhal, silakan masuk." Alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Namun jika tuan rumahnya mengatakan, "Kembali, pulang, maaf kami sedang tidak menerima tamu." Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah pulang. Tidak diperbolehkan seorang memaksakan diri. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Jika dikatakan pada kalian, kembali kalian, pulang kalian, maka pulanglah. Tidak harus kemudian seorang itu datang minta izin harus diterima. Tidak, tergantung dari pemilik rumah. Apakah dia mengizinkan atau tidak? Kalau dia tidak mengizinkan, itu hak mereka. Karena mungkin mereka punya kesibukan atau ada aktivitas-aktivitas yang lain yang mereka tidak ingin diganggu
Nah, sehingga seseorang ketika diperintahkan untuk pulang, maka hendaknya dia pulang. Jangan ngotot. Jangan ngotot. Wah, saya harus bertemu kamu. Subhanallah, mungkin dia dalam keadaan sibuk. Nggak bisa. Mungkin dia ada permasalahan dengan keluarga. Mungkin ada yang harus diselesaikan. Hendaknya tamu berperasaan, mengerti kondisi. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun telah mencukupi bagi kita hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-istidhanu thalath. Fa in udhina laka fa illa farji'. Minta izin itu batasnya 3 kali. Kalau diizinkan kamu, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kembali. Maka kembali. Jangan memaksakan diri. Batasnya itu hanya sampai kepada 3 kali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringanan untuk mengulangi salam sampai 3 kali. Nah, lebih dari itu jangan. Jangan kemudian 5 orang datang. Yang satu mengetuk pintu sekali, enggak dibukakan. 2 kali, enggak dibukakan. 3 kali, sudah ana 3 kali. Ente lagi yang maju. Akhirnya 15 kali. Ini salah paham. Ya. Yang dimaksud adalah perwakilan sudah untuk kalian semua 3 kali. Jangan 1 orang 3. Oh, kalau 10 orang. Nah, enggak bisa tidur tuan rumahnya. Diketuk terus. Nah, ini penakwilan ini seperti penakwilan sebagian mereka yang mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka hendaknya kalian menikahi wanita-wanita yang baik. 2, 3, 4. Kata dia 2 tambah 3 tambah 4. 9. Itu batas. Ya, yang tidak boleh adalah lebih dari 9. La haula wala quwwata illa billah. Ini takwil batil. Oleh karena itu ada salah seorang sahabat ketika dia masuk Islam, dia memiliki istri lebih dari 4 di masa jahiliyah. Ghailan radhiyallahu an, maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertanyakan status istri-istrinya ini gimana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik 4 wa talliqil baqi. Tahan yang 4, sisanya ceraikan. Yang 4 itu saya kamu tahan karena itu batas. Bolehnya seseorang berpoligami. Lebih dari itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini juga hendaknya diperhatikan. Kalau sudah 3 kali tidak diizinkan, maka kembali. Pulang. Jangan memaksakan diri. Dan berhusnudzanlah kepada pemilik rumah bahwa mungkin dia dalam keadaan punya hajah, ada kebutuhan. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, alla yasuma idza da'ahu akhun illa bi idnih. Hendaknya jangan dia berpuasa apabila ada seorang saudara yang mengundangnya. Kecuali dengan izinnya. Wa inna was-sawma ay yuftira taharriyan li sururihi.
Dan apabila dia berniat untuk berpuasa, maka hendaknya segera dia membatalkan puasanya untuk menjaga rasa gembira dari saudara yang tersebut. Ini juga adab yang beliau sebutkan. Apabila seorang sedang berpuasa, yang dimaksud di sini adalah berpuasa sunnah. Puasa sunnah. Yang namanya seorang berpuasa sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimul mutatawwi' amiru nafsihi. Fa in syaa sha'a fa in syaa shama wa in syaa aftar. Orang yang berpuasa sunnah, dia yang memimpin dirinya sendiri, dia yang mengatur dirinya. Dia ingin berpuasa, dia lanjutkan puasanya, silahkan. Dia juga ingin membatalkan, silahkan. Ini dalam hal berpuasa sunnah. Dia ingin membatalkan, silahkan. Melanjutkan juga dipersilahkan. Namun kata beliau, apabila ada seorang saudara kita yang mengundang kita, ngundang khusus makan, ya, dan kita mengetahui bahwa dia sangat dekat dengan kita, dia mengundang jam sekian, tanggal sekian, kamu datang, kita makan siang bareng. Keluarga yang sudah menyiapkan berbagai macam menu makanan, kemudian kamu datang, ya, diundang khusus, undangan khusus. Pada saat kamu datang, lalu kemudian dia pun sudah mempersiapkan makanannya, kamu mengatakan, maaf, saya lagi berpuasa. Kira-kira apa perasaannya? Subhanallah. Ini sudah dipersiapkan 2 jam sebelumnya. Masak nasinya belum, sayurnya belum, wah macam-macam. Tiba-tiba datang nggak dimakan sama sekali. Waduh. Akhirnya dia merasa nggak enak. Dia merasa nggak enak. Sehingga dalam keadaan seperti ini, meskipun asal hukumnya dia boleh berpuasa dan boleh membatalkan. Kalau dia berpuasa, maka cukup dia mendoakan tuan rumahnya. Jika dia dipanggil dalam undangan walimahan misalnya, maka seorang datang, kalaupun dia dalam keadaan berpuasa, falyad'u lah. Hendaknya dia mendoakan kebaikan untuk yang punya acara tersebut. Kalau dia membatalkan, silahkan, tidak jadi masalah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaimul mutatawwi' amiru nafsihi. Orang berpuasa tatawwu' sunnah, dia pemimpin terhadap dirinya sendiri. Dia yang mengatur dirinya. Ingin berpuasa silakan, tidak juga tidak mengapa. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, fa inna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Aku membuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan, faja'a huwa wa ashabuhu. Maka datanglah beliau bersama dengan para sahabatnya. Falamma wudi'a at-ta'am qala rajulun minal qaum inni sha'im. Maka tatkala hidangan telah siap, maka ada seseorang di antara mereka yang datang bersama Rasulullah mengatakan, saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Saudara kalian telah mengundang kalian dan dia telah memberatkan dirinya untuk kalian. Berlelahlah untuk kalian. Aftir thumma sum yawman makanahu in syi'ta. Maka batalkanlah puasamu, kemudian nanti kamu berpuasa di hari yang lain jika kamu menginginkan.
Hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang tidak sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni At-Tabrani dalam Al-Awsat. Terdapat seorang perawi yang dhaif yang bernama Muhammad bin Abi Humaid. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga yang nampak dari hadis ini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mewajibkan yang berpuasa itu untuk membatalkan puasanya ketika diundang. Yang sahih dalam permasalahan ini, masyaallah rahimakumullah, bahwa tidak ada kewajiban untuk membatalkan puasanya. Tidak ada kewajiban. Dia ingin melanjutkan silahkan, dia ingin membatalkan juga silahkan. Ya. Namun dari sisi yang lain, dari sisi al-khuluqul karim, bahwa dia ingin memasukkan perasaan gembira ke dalam hati saudaranya tersebut, maka dia membatalkan puasanya untuk menyenangkan saudaranya itu. Ini termasuk di antara hal yang baik, namun tidak sampai kepada tingkatan wajib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa minha, dan di antara ada pergaulan ar-raghbatu fi ziyaratil ikhwan was-su'ali an ahwalihim. Ada kerinduan untuk berziarah kepada ikhwan dan bertanya tentang keadaan mereka. Ini juga penting, membiasakan untuk saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara penyebab yang mendatangkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah ketika hamba tersebut menziarahi, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk mendapatkan kepentingan dunia. Bukan untuk nagih hutang. Ya. Bukan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam perkara dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengunjunginya karena dia cinta saudara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara yang akan mempererat ukhuwah. Dan bertanya tentang keadaan mereka. Kadang-kadang mungkin di antara ikhwan, di antara saudara-saudara kita ada yang sekian lama tidak bertemu. Maka ditanyakan, kemana si fulan? Jangan-jangan dia sakit. Kalau sakit kan berarti dijenguk. Ya. Bertanya, kemana fulan? Kemana Illan? Nah, kok sudah sekian hari si fulan gak pernah terlihat ta'lim? Kemana dia? Ada apa? Apa dia ada urusan? Atau dia ada masalah? Ada problem gak? Lalu dia berusaha untuk ziarah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan zara akhan fi qaryatin ukhra. Bahwa ada seorang laki-laki dia mengunjungi, berziarah kepada saudaranya di sebuah kampung. Fa arsada ala madrajatihi malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengawasinya dan mengawasi langkah-langkahnya. Fa qala lahu ila aina ya Abdullah, maka malaikat tersebut bertanya kepada hamba itu, hendak ke mana engkau wahai hamba Allah? Fa qala, maka dia menjawab, azuru akhan li fillahi ta'ala fi hadhihi al-qaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di kampung ini. Yang tinggal di kampung ini. Nah. Faqala lahu, maka malaikat itu pun mengatakan kepadanya, tibta wa taba mamsyak, engkau telah berbuat baik dan telah baik pula perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mempersiapkan tempatmu di dalam surga. Nah, dan disebutkan pula dalam riwayat Imam Muslim bahwa malaikat ini bertanya kepada orang tersebut,
hal laka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah ada satu kenikmatan yang kamu harapkan dari saudaramu itu sehingga kamu mengunjunginya? Sebab tujuan berziarah itu kan macam-macam. Seperti yang kita sebutkan, ada yang bertujuan ziarah memang hanya karena untuk nagih hutang. Ya, temannya itu banyak hutang kepadanya. Dia ingin datang untuk nagih atau urusan yang lain. Ketika malaikat bertanya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia mengatakan la ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wajal. Tidak sama sekali, semata-mata saya melakukannya karena saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan innallaha arsalani ilaika wa akhbarani bi anna Allah azza wajal ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepadamu dan mengabarkan kepadamu bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Berziarah itu fadilah, keutamaan yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyebabkan cinta Allah kepada hamba itu. Menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dan termasuk di antara penyebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah adalah memperbanyak ziyaratul ikhwan. Wa kana Abdullah bin Mas'ud yaqul, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan kunna idza iftaqadna al-akha atainahu. Sesungguhnya kami, jika kami kehilangan seorang saudara kami, yakni lama tidak terlihat, maka kami pun mendatanginya, mengunjunginya. Fa in kana maridan kanat iyadah. Kalaulah saudara kita tersebut dalam keadaan sakit, berarti kita sedang iyadah. Iyadah ini nama khusus, ya, dalam berkunjung. Kalau kunjungan secara umum itu disebut ziarah. Mengunjungi saudara, mengunjungi seseorang dan dia dalam keadaan sehat, sekedar mau bertemu, ini namanya ziarah. Kalau mengunjungi saudara dalam keadaan saudara kita tersebut sakit, apakah dia di rumah sakit atau di rumahnya, maka mengunjunginya disebut apa? Iyadah, menjenguk orang sakit, ya, disebut iyadah. Nah, kalau saudaranya sudah meninggal gimana? Menjenguknya apa namanya? Hah? Kalau mayatnya yang dibawa namanya ittiba'ul jenazah, mengikuti jenazah, tasyyi', mengantar jenazah. Kalau sudah dikubur namanya ziyaratul kubur, ya. Dan masing-masing ini ma'asyiral rahimakumullah ada keutamaan. Keutamaan ziarah, keutamaan iyadah, keutamaan mengikuti jenazah, keutamaan ziyaratul kubur. Ini semua ada keutamaan tersendiri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Mas'ud, kalau dia dalam keadaan sakit berarti iyadah. Wa in kana mashghulan kanat aunan. Kalau ternyata dia dalam keadaan sibuk, berarti kita bisa membantu dia. Nah, kok sekian hari enggak pernah kelihatan? Kemana si fulan? Iya, lagi angkut barang, mau pindah rumah. Nah, masa kontraknya sudah selesai, pindah ke kontrakan sebelahnya. Berarti kan pindah-pindah barang, bantu jika memungkinkan. Wa in kana ghaira dzalik kanat ziarah. Kalau bukan karena sibuk, bukan karena sakit, ya, maka itu disebut ziarah. Kalau dia masih hidup, kalau sudah mati ziyaratul kubur. Nah, wa minha, dan di antara ada pergaulan an tusahiba kullam minal ikhwan ala qadri tariqatihi. Hendaknya engkau ketika bergaul dengan saudara-saudaramu, maka bergaulah dengannya
sesuai kadar metode dia, sesuai kadar thariqahnya. Yakni kita berhadapan dengan siapa di antara saudara-saudara kita tersebut, maka hendaknya kita bergaul, bermuamalah dengan mereka sesuai dengan keadaannya, menempatkan seorang itu pada kedudukannya. Tanzilun nas manazilahum, mendudukkan manusia pada kedudukan mereka. Jangan semuanya dalam pergaulan disamaratakan semuanya. Jangan. Berbeda ketika seorang bergaul dengan seorang alim, berbeda ketika seorang bergaul dengan seorang syekh, berbeda ketika seorang bergaul dengan seorang yang fasik, bergaul dengan seorang yang awam, jahil, tidak mengerti agama. Beda. Masing-masing ada fikihnya tersendiri. Nah, ini yang beliau maksudkan, bahwa ketika engkau bergaul dengan saudara-saudaramu, ikhwan, maka bergaullah sesuai dengan kadar dia, kondisinya. Nah, dengan siapa kita berhadapan? Ini penting dalam pergaulan, agar kemudian kita ketika menyikapi seseorang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan, tidak pula mengurangi haknya. Qala Syabib Ibn Syaibah, berkata Syabib bin Syaibah, la tujalis ahadan bighairi tariqatin, ay bighairi tariqatihi. Jangan engkau duduk dengan seseorang selain tariqahnya dia, metodenya dia. Jangan. Fa innaka idza aradta liqal jahil bil ilm wallahi bil fiqh wal ghabi bil bayan adaita jalisaka. Karena sesungguhnya kamu, jika engkau hendak bertemu dengan orang yang jahil, kamu bertemu dengannya dengan ilmu, atau engkau bertemu dengan orang yang lahi, orang yang lalai dengan fikih, dan bertemu dengan orang yang bodoh dengan penjelasan, pemaparan, kamu tidak memberi manfaat. Kamu hanya menyakiti teman duduk kamu. Dia orangnya jahil. Kamu bertemu dengannya seperti bertemu dengan syekh. Yang dibahas itu ilmu mustalahul hadis, ilmu usulul fiqh. Ya akhi, cara ente ini enggak bertentangan dengan kaidah. Ada hadis yang sahih diriwayatkan dari jalur sekian. Meskipun ini dhaif, dalam sana ada bingung ini. Ada apa ini? Apa maksudnya? Enggak bisa seperti itu. Nah, atau bertemu dengan orang yang ghabi, kamu berikan penjelasan secara rinci kepada yang dia enggak paham. Khawatir yang seperti ini justru akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika kita bertemu dengan orang jahil, maka hendaknya kita bergaya seperti gayanya dia. Bukan yang dimaksud di sini kita jadi orang jahil juga, bukan. Tapi kita menyesuaikan keadaan dengan siapa kita bergaul. Nah, mungkin dia orang tidak mengerti apa-apa tentang din. Mungkin dia tidak termasuk di antara orang yang langsung siap untuk menerima apa yang kita sampaikan. Berbeda misalnya kalau dia sudah paham, sunnah itu yang wajib untuk diikuti. Kebenaran itu hanya ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa yang berjalan di atasnya dan jalan para sahabatnya, maka dialah yang selamat. Kalau orang yang seperti ini, ketika kita menyampaikan, ya akhi, ini sunnah, ini wajib hukumnya, ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia jahil, biasanya dia langsung siap untuk menerima. Oh ya, begitu ya. Jazakallah khair. Nah, tapi kalau dia tidak mengerti, awam, jahil, bimarrah, setahu dia adalah apa yang ada secara umum. Kemudian kamu datang menyikapi dia seperti seorang yang sudah mengerti manhaj, menyikapi dia seperti orang yang sudah mengerti tentang usul ahlus sunnah wal jamaah. Kamu mengatakan, ya akhi, haram,
dia harus pelihara jenggot. Ya, kenapa itu? Celananya kok enggak dinaikkan? Dia enggak ngerti. Kamu sampaikan pun mungkin dia masih bingung, ada apa kok bisa-bisanya masalah celana kok neraka? Masalah urusan jenggot kok harus diperhatikan? Dia enggak ngerti. Nah, maka jangan kamu menyikapi dia seperti orang yang sudah mengerti tentang prinsip-prinsip agama secara umum. Nah, oleh karena itu ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna yukadzdzab Allah wa rasuluh. Sampaikan ilmu kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa menjangkaunya. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul itu didustakan? Berbeda pada saat kita berhadapan dengan talabatul ilm dengan ketika kita berhadapan dengan orang-orang awam yang mereka tidak mengerti. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, "Ma anta bimuhadditsin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau memberitakan satu berita pada satu kaum yang mereka tidak mampu mencerna dengan akal mereka, melainkan yang terjadi justru akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Mereka tidak faham, mereka belum mengerti. Nah, oleh karena itu dalam hal mengajarkan ilmu kepada manusia itu bertahap. Berbeda ketika kita berbicara di hadapan orang-orang yang sudah mengerti usulus sunnah, misalnya prinsip-prinsip sunnah secara umum. Tinggal kita menjelaskan bahwa ini termasuk di antara firqah dhalah, ini firqah dhalah, firqah-firqah yang sesat dan seterusnya. Ajarkan pada mereka mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dengan ketika kita berhadapan dengan awam yang sama sekali nol, tidak mengerti, ya, maka ajarkan mereka hal-hal yang membuat mereka senang dengan agama ini. Kewajiban seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajarkan pada mereka tentang kewajiban cinta kepada Rasulullah, konsekuensi cinta kepada Rasulullah itu apa, dan demikian seterusnya. Sehingga perasaan ya cinta mereka kepada agama itu tertanam pada diri mereka. Kalau sudah tertanam, lalu kemudian diajarkan pada mereka prinsip-prinsip sunnah, maka mereka siap untuk menerima. Wa yurwa lil Imam Ali radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu ta'ala an bahwa beliau mengatakan, la in kuntu muhtajan ila al-ilmi innani ila al-jahli fi ba'd al-ahyin ahwaju. La in kuntu muhtajan ila al-ilmi innani ila al-jahli fi ba'd al-ahyin ahwaju. وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا ولكنني أرضى به حين أحوج فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معوج. فإن كنت محتاجا إلى العلم, apabila aku membutuhkan ilmu, innani ilal jahli fi ba'dil ahyani ahwaju, maka sesungguhnya aku kepada kejahilan dalam sebagian keadaan saya butuh. Kadang-kadang kita berlagak seperti bahasanya orang yang jahil. Kita bertemu dengan orang yang jahil misalnya, maka kita menggunakan bahasa seperti bahasa orang yang jahil. Gak perlu menyampaikan dalil-dalil misalnya. Kenapa? Kalau disampaikan mungkin mereka belum mampu untuk ya mencerna dengan bahasa yang rinci, dengan bahasa yang gamblang, dengan bahasa-bahasa yang ringkas misalnya. Disampaikan sesuatu yang mereka bisa pahami, meskipun kadar ilmu yang kita miliki bisa lebih dari itu. Meskipun kadar ilmu yang kita miliki bisa lebih dari itu, namun kadang-kadang kondisi kita seperti orang yang jahil itu lebih dibutuhkan dalam sebagian keadaan, tergantung dengan siapa kita berhadapan. Wa ma kuntu ardal jahla khidlan wala akhan, aku tidak ridha kejahilan itu menjadi temanku, menjadi saudaraku. Walakinnani arda bihi hina ahwaju, tapi saya ridha ketika kejahilan itu saya butuhkan dalam kondisi tertentu, tergantung dengan siapa saya berhadapan. Faman jaa taqwimi fa inni muqawwam, siapa yang ingin meluruskan aku, saya ini memang sudah diluruskan
Dan siapa yang ingin membengkokkan aku, maka aku juga bisa bengkok. Maksudnya apa? Bisa berhadapan dengan siapa saja. Ya. Mau berhadapan dengan lurus, lurus. Yang bengkok, bengkok. Berhadapan dengan orang jahil bisa, dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka. Berhadapan dengan seorang alim juga bisa. Berhadapan dengan talabatul ilm juga bisa. Berhadapan dengan anak kecil juga bisa. Ya. Jadi bisa fleksibel, bisa ya mengatur diri kita. Sebagaimana ilmu itu kadang-kadang disampaikan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kadang-kadang ada satu ilmu harus disembunyikan karena kondisinya tidak memungkinkan. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Li 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'a'an." Aku memiliki dua tempat ilmu, dua gudang ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma faqad bathathu wa amma al-akhar falau bathathu laquti'a hadzal bul'um. Adapun yang satu dari tempat ilmu saya sudah menyebarkan. Itulah hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada umat ini. Adapun yang kedua kalau saya sebarkan, dipotong leher ini. Kenapa? Fitnah. Jangan sampai beliau memberitakan hadis tersebut justru akan menimbulkan fitnah. Sebagaimana kita tahu bahwa pada zaman-zaman tersebut, zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Ma'asyarallah rahimakumullah. Berarti apa? Maka hendaknya seorang perhatikan ilmu ini disampaikan kepada siapa. Berbeda pada saat kita menyampaikan pada orang jahil, berbeda pada saat kita menyampaikan pada anak kecil, kepada orang yang lebih tua, pada orang yang berpendidikan. Masing-masing kita menempatkan pada tempatnya. Wa minha, dan di antara ada pergaulan hifdzu hurumatis suhbati wal isyrah. Memelihara kehormatan persahabatan dan pergaulan. Menjaganya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada kita memiliki saudara-saudara karena Allah Tabaraka wa taala, pelihara itu, kehormatan persahabatan. Jangan merusaknya. Qala Ja'farun As-Sadiq radhiyallahu an. Berkata Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala an, mawaddatu yawmin silatun wa mawaddatu sanatin rahimun masah man qata'aha qata'ahu Allah azza wa jalla. Kecintaan sehari itu sudah teranggap silah, menyambung hubungan. Kalau sehari akrab, terjadi persahabatan sehari, itu sudah silah, ya, menyambung hubungan. Dan membangun persahabatan cinta atau cinta di atas persahabatan tersebut selama setahun, itu statusnya sudah seperti rahimun masah. Sudah seperti ada tali ikatan kekerabatan yang kuat. Siapa yang memutusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmat darinya. Ya, dalam artian kalau sudah semakin lama hendaknya seseorang berusaha untuk menjaga. Ya, jangan menjadi orang yang bosanan seperti yang disebutkan sebelumnya. Bosan bersahabat dengan fulan, ganti lagi, terus seperti itu, akhirnya enggak ada yang tetap dari sahabat itu. Qala Ali ibn Ubaidah Ar-Raihani, berkata Ali ibn Ubaidah Ar-Raihani, al-ahralu ma lam yaltaqu ma'arif. Fa idza iltaqaw saru ikhwanan, fa idza ta'asharu tawarathu. Orang-orang yang ahrar, ya, orang-orang merdeka, yang dimaksudnya adalah orang-orang yang berjalan di atas kebaikan. Nah, malam yaltaqu ma'arif. Selama mereka belum bertemu, mereka sudah saling mengenal. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu berkelompok-kelompok. Yang baik akan berkumpul dengan yang baik. Jadi, sebelum bertemu sudah saling mengenal sebenarnya. Ketika mereka bertemu, maka terjadilah hubungan persaudaraan, saru ikhwanan.
Fa idza ta'asyaru, dan mereka semakin dekat dalam pergaulan, tawarathu, maka saking dekatnya sampai beliau mengatakan mereka saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Saking dekatnya. Jadi sudah dianggap seperti rahim, kerabat sendiri. Yang kalau meninggal salah satunya, maka yang lainnya mendapatkan warisan darinya. Nah, ini orang-orang yang mengerti tentang pentingnya makna persahabatan itu. Semakin lama dia semakin dekat. Wa qala as-Shadiq, berkata as-Shadiq, sadaqatu 20 yawman qarabah. Persahabatan 20 hari itu sudah dianggap kerabat. Sehingga kalau dia kerabat, ya statusnya seperti kerabat kita sendiri. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang senang dipanjangkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Demikian pula kata beliau, ketika terjadi persahabatan dalam kurun waktu yang sudah sekian lama, apakah 20 hari atau bahkan setahun, itu sudah dianggap seperti kerabat sendiri. Nah, agar kemudian seorang mengerti makna persahabatan tersebut. Jangan terlalu mudah untuk melepaskan seorang saudara yang dahulu Allah Subhanahu wa taala mempererat hubungan di antara keduanya. Karena menyatukan kembali itu adalah suatu hal yang sulit setelah terjadi perpisahan. Wa minha, dan di antara ada pergaulan insaful ikhwan min nafsihi. Insaful ikhwan min nafsihi. Hendaknya para ikhwan yakni berbuat insaf terhadap para ikhwan dari dirinya. Nah, berbuat insaf yakni berbuat adil. Tidak berbuat zalim kepada saudara-saudaranya itu. Ketika mereka butuh, maka dia berusaha untuk menolongnya dan membantunya. Dan mereka tidak berusaha untuk menjerumuskannya dalam kebinasaan, dalam kekeliruan. Ini yang dimaksud insaful ikhwan. Ya. Wa muwasatuhum min malihi, dan berusaha untuk membantu para ikhwan itu dari harta yang dimilikinya. Karena telah terjadi persaudaraan. Sehingga dia berusaha untuk membantu meskipun dia mengeluarkan harta. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyraful a'mali dzikrullah ta'ala wa insaful mu'min min nafsihi wa muwasatul akhi min malih. Amalan yang paling mulia adalah berzikir kepada Allah taala. Dan seorang mukmin yang berbuat insaf, seseorang berbuat insaf kepada seorang mukmin dari dirinya dan memberi bantuan kepada seorang saudara dari harta yang dimilikinya. Hadis ini dhaifun jiddan, tidak sahih. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abdullah bin Muhammad ibn al-Mughirah. Abu Hatim mengatakan laisa biqawi, orang tidak kuat, dhaif. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dari perkataan Ammar bin Yasir. Dari perkataan Ammar bin Yasir. Kata beliau, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 hal. Apabila seseorang mengumpulkan 3 hal ini, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan secara sempurna. Yang pertama, al-insafu min nafsik. Berbuat insaf dari dirimu. Ya. Jadi benar-benar ketika engkau berbuat kepada saudaramu, engkau berbuat adil kepadanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, bahwa seorang yang bersifat al-insaf kepada ikhwan, ya,
dari dirinya, lam yatruk li maulahu haqqan wajiban alaihi illa addah. Dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban dari Allah kepadanya, melainkan dia pasti menjalankannya. Walam yatruk syai'an mimma nahahu illa ijtanabah, dan dia tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang melainkan dia segera meninggalkannya dan menjauhkan diri darinya. Oleh karena itu seorang memiliki sifatul insaf ini termasuk di antara yang akan menyempurnakan keimanan seorang. Yang kedua, wa badlus salam lil alam, menebarkan salam kepada manusia. Wal infaqu minal ikhtar, dan bersedekah, mengeluarkan infak dari hartanya dalam kondisi dia pun butuh. Dia miskin tapi dia bersedekah. Ini termasuk di antara mengumpulkan keimanan. Kalau seorang kaya raya lalu dia bersedekah, itu wajar. Hartanya banyak, hartanya triliunan, lalu dia bersedekah 10.000, ya enggak ada artinya. Ya, seorang dia punya uang 200.000, dia sedekahkan 10.000, itu yang berarti. Ya. Sehingga ini termasuk di antara yang menunjukkan keimanan seseorang. Berinfak dengan sesuatu yang dia senangi, dia cintai, tapi dia infakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada tingkatan ketaatan albir sampai kalian menginfakkan dari sesuatu yang kalian senangi. Nah, kalau menginfakkan sesuatu yang tidak disenangi, dalam artian sudah tidak terpakai lagi, terus diinfakkan, itu biasa. Tidak menunjukkan tanda keimanan seseorang. Wa minha, dan di antara ada pergaulan as-sabru ala jafa'il ikhwan, bersabar menghadapi sikap kaku sebagian ikhwan. Ya. Yang dimaksud jafa ini adalah taksir, yakni seorang tidak mengerti arti persahabatan, kurang dalam berkhidmat kepada sahabatnya. Kadang-kadang menyakiti sahabatnya. Ya. Kadang-kadang dia tidak menunaikan hak dia sebagai kewajiban dia sebagai seorang sahabat kepada yang lain. Maka sabar menghadapi orang seperti ini. Wa isqatut tuhmah anhum ba'da sihhatil ukhuwah, dan menggugurkan tuduhan dari mereka setelah terjalinnya persaudaraan yang sah. Nah, dalam artian jika engkau sudah menetapkan ukhuwah dengan saudaramu tersebut, jalin. Ya, berusaha untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan akan merusak hubungan tersebut. Wa min jami'is suhbah wal ishrah qaulu Yahya bin Aktham, dan di antara yang mengumpulkan makna-makna persahabatan dan pergaulan adalah perkataan Yahya bin Aktham lamma hadarat Alqamata al-Utaridi al-wafatu. Bukan al-Attar, ya, al-Utaridi. Termasuk yang mengumpulkan makna-makna persahabatan dan pergaulan adalah perkataan Yahya bin Aktham ketika Alqamah al-Utaridi dalam keadaan sekarat, mendekati wafatnya. Qala libnihi, maka dia mengatakan pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idza sahibta rijal, apabila engkau hendak bersahabat dengan orang-orang, fashab man idza akhdamtahu sanak, maka bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau memberikan khidmat pelayanan kepadanya, maka dia menjaga kamu. Dalam kitab Adabus Suhbah itu bukan akhdamtahu tapi haddatstahu.
haddatsahu fashab man idza haddatsahu sanak, maka bergaullah dengan orang yang ketika engkau berbicara dengannya dia menjaga kamu, dalam artian dia tidak menyebarkan rahasia atau pembicaraan yang kamu sampaikan kepadanya. Wa in sahibtahu zanak, dan ketika engkau bergaul dengannya maka semakin menambah kebaikan bagimu, menambah zina, menambah perhiasan bagimu. Dalam artian ketika engkau bersahabat dengannya, engkau semakin terhormat. Ya. Jangan bersahabat dengan orang ketika engkau bersahabat dengannya orang semakin lari dari kamu. Nah, kenapa? Karena melihat temannya seperti si fulan. Ya, ketika kamu bersahabat dengannya, orang akan melihat kamu seperti teman kamu itu. Nah, oleh karena itu pentingnya memilih sahabat dalam pergaulan. Wa in sahibtahu zanak, ketika engkau bergaul dengannya, engkau semakin menambah hiasan bagimu, yakni kamu semakin terhormat. Bergaul dengan seorang yang berilmu, ya, itu kan akan berarti. Nah, bahkan kadang-kadang meskipun seorang yang tidak mengerti sama sekali, ketika dia berteman dengan orang yang punya ilmu, orang akan menganggap wah ini juga berilmu ini. Ya. Kenapa? Temannya berilmu, mesti dia juga seperti itu. Berarti apa? Semakin menambah hiasan bagi dia. Nah, tapi coba perhatikan kalau dia bergaul dengan orang yang fasik, orang yang dari kalangan ahlul bid'ah, orang yang jahil, maka orang akan melihat, wah, temannya sudah seperti ini, orang yang seperti ini nggak terhormat di tengah masyarakat. Gimana saya akan menghormati orang yang temannya seperti itu? Ya, akhirnya menurunkan martabatnya. Maka bersahabatlah dengan orang yang ketika engkau bersahabat dengannya semakin menambah hiasan bagimu. Nah, ini penting, masyaallah rahimakumullah. Wa in taharrakat bika mu'natun sanak. Ya. Sanak, dan ketika ada keperluanmu, ya, ada kebutuhan atau ada sesuatu yang menimpa kamu dari musibah, maka dia tetap menjaga kamu. Ya, dia tetap menjaga kamu, memberikan bantuan kepadamu. Wa in amdatta bi khairin madda, dan ketika engkau memberikan kebaikan kepadanya, dia membalas pula dengan kebaikan kepadamu. Wa in ra'a minka hasanatan addaha, dan ketika dia melihat ada kebaikan dari kamu, maka dia menghitung-hitung kebaikan kamu itu, yakni menganggap kebaikan kamu tersebut. Ya, sehingga kamu itu semakin wibawa di hadapannya. Aw sayyatan sataraha, atau ketika dia melihat ada keburukan yang kamu lakukan, maka dia berusaha untuk menyembunyikan itu. Wa in amsakta, dan ketika kamu diam, ibtada'aka, maka dia yang memulai untuk berbicara denganmu. Aw nazalat bika nazilatun wasak, ataukah ada musibah yang menimpa kamu, maka dia berusaha untuk membantu kamu, memberikan pertolongan padamu. Wa in qulta saddaqak, dan ketika kamu berbicara maka dia membenarkan ucapanmu, sejalan dengan kamu. Ya. Sebab ketika seorang bicara terus didustakan, wah, alangkah sedihnya ini yang diajak bicara. Nah, wa in qulta saddaqak, ketika kamu berbicara dia membenarkan kamu. Aw hawalta amran ammarak, ya, atau engkau berusaha untuk mewujudkan satu perkara, ammarak, maka dia akan memberikan padamu apa yang kamu inginkan. Yani dia berusaha untuk membantu. Wa in tanaza'tuma fi haqqin atharak, dan ketika kalian berdua berselisih dalam satu hak, maka dia lebih mendahulukan kamu daripada dirinya sendiri. Jadi yang disebut ini adalah khisalul khair, ya. Semua yang menunjukkan kebaikan akhlak seseorang dalam pergaulan. Dia bisa menyimpan rahasia,
Dia termasuk di antara orang yang ketika kita bergaul dengannya maka kita pun semakin terhormat ketika bergaul dengannya. Ya. Dia orang yang suka membalas kebaikan, dia orang yang suka memuliakan sahabatnya, bahkan mendahulukan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Ini merupakan akhlak al-karimah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang seperti ini akhlaknya di zaman sekarang ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan, ada enggak? Seorang penyair mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat ini yang tersisa adalah akhlaknya. Kalau akhlak sudah enggak ada, sudah hilang. Akhlak itu memiliki peranan penting. Mencari sahabat yang seperti ini ada enggak? Qala Abdul Malik, berkata Abdul Malik, sami asy-Sya'bi hadhihi al-wasiyah faqala. Asy-Sya'bi Amr bin Syarahil mendengarkan wasiatnya ini, ya. Wasiatnya Yahya bin Atham, maka dia pun mengatakan, mengomentari wasiat ini, tadri lima ausahu biha. Tahukah kamu kenapa dia memberi wasiat ini kepada anaknya demikian? Ya. Tahu kamu apa tujuan Yahya bin Atham memberi wasiat ini kepada anaknya? Faqultu la. Saya mengatakan, oh tidak. Qala li'annahu awsahu alla yashaba ahadan. Li'anna hadhihi al-khisal lam takmul fi ahad. Sebenarnya inti dari nasihat Yahya bin Atham kepada anaknya adalah dia mewasiatkan pada anaknya untuk tidak bersahabat dengan seorang pun, dengan siapapun. Kenapa? Karena sifat-sifat yang seperti ini tidak ada yang terkumpul pada satu orang. Ya. Jadi pesannya kalau bersahabat, sahabat dengan orang yang seperti ini kriteria, seperti ini kriteria. Kalau dicari enggak ada, ya berarti maksudnya apa? Sudah, kamu jangan bergaul. Jangan bersahabat dengan siapapun. Nah, seperti ucapan sebelumnya, saya sudah berusaha 50 tahun mencari seorang sahabat, yang saya temui adalah nisfus sadiq, setengah saja. Sahabat utuh itu sulit untuk dicari. Wallahul musta'an. Dalam artian akhlak seperti ini sudah luntur. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, kebiasaan untuk menjaga amanah ini hampir sulit untuk kita mendapatkannya. Sehingga ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, dia mampu menjaga amanah tersebut. Dia tidak menyebarkan apa yang menjadi rahasia pembicaraan di antara keduanya. Ada enggak yang seperti ini? Adakah orang-orang di antara kaum muslimin yang ketika saudaranya membutuhkan bantuan darinya lalu kemudian dia berusaha untuk membantunya? Bahkan dia siap untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk menjaga hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Adakah orang-orang sekarang ini yang akan membalas kebaikan ketika kita berbuat baik kepadanya? Yang ketika kita berbicara, dia membenarkan ucapan kita. Dan yang semisal yang disebutkan. Ya, kalaupun ada aziz, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat sedikit sekali. Nah, mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit. Enggak banyak. Orang-orang tertentu saja. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita bertemu dengan orang yang sedikit ini, maka jaga. Kalaupun kita tidak menemukan, maka siap untuk menerima kekurangan ikhwan kita. Siap untuk menerima kekurangan. Ya. Berusaha menutupinya. Adab-adab yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa minha, dan di antara ada pergaulan ta'zimu hurmatil masyayikh war rahmatu wasyafaqatu 'alal ikhwan. Mengagungkan kehormatan para masyayikh. Para ulama, para masyayikh yang membawa ilmu dan bersikap rahmat dan kasih sayang kepada ikhwan.
Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua di antara kami dan merahmati orang yang lebih muda di antara kami. Mendudukkan seseorang pada kedudukannya. Nah, orang tua kita muliakan, kita agungkan. Yang lebih muda di antara kita, maka kita lemah lembut, kasih sayang kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, dan datang dari berbagai jalan, sehingga hadis ini saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ta'ala ikramu dzis syaibati fil Islam. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang sudah beruban di dalam Islam. Hadis ini juga saling menguatkan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Abi Musa dan yang lain, yang lafaznya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ijlalillahi ikrama dzi asy-syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghaira al-ghali fihi wal jafi an wa ikram dzis sultanil muqsit. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang telah beruban, seorang muslim yang telah beruban. Yang dimaksud di sini adalah yang lebih tua dari kita. Yang lebih tua dari kita. Kenapa demikian? Sebab yang lebih tua dari kita biasanya mereka lebih banyak salatnya dari kita. Lebih banyak ibadahnya dari kita. Nah, lebih dahulu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita, sehingga sepatutnya kita memuliakan mereka. Dzisyaibati al-muslim, sampai telah beruban rambutnya, telah beruban jenggotnya dalam mengamalkan Islam. Maka ini bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati mereka, orang lebih tua, baik dari sisi umur, demikian pula dalam hal ilmu. Dan yang membawa Al-Qur'anul Karim ghairul ghali fi, tidak berlebihan dan tidak pula meninggalkannya, meremehkannya. Wa ikram dzis sultanil muqsid, dan memuliakan penguasa yang berhukum dengan penuh keadilan. Wa minha, dan di antara bentuk ada pergaulan yang baik, alla, apa di situ? Alla yukallimal ahdath. Yang benar, alla yatakallamal ahdathu. Ya, alla yatakallamal ahdathu. Ini yang lebih pas. Kalau alla yukallimal ahdatha ini kurang pas dari sisi konteks kalimatnya, dari sisi maknanya. Dan itu juga disebutkan dalam adabus suhbah, alla yatakallamal ahdathu bihadratis syuyukh. Di antara ada pergaulan yang baik, jangan orang-orang yang lebih muda usianya berbicara di hadapan orang-orang yang lebih tua. Bihadratis syuyukh. Nah, jangan ketika kita berkelompok, berjamaah misalnya, ingin bertemu dengan seseorang, ya, ingin bertemu dengan seseorang, maka hendaknya kita berusaha untuk mengetahui dengan siapa kita berjalan. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang kita maksudkan, kemudian ada perwakilan di antara kita yang hendak menyampaikan sesuatu, maka hendaknya kita melihat. Jangan kita yang berada di depan sementara kita orang usianya lebih muda misalnya. Perhatikan bahwa di antara kita ada yang usianya lebih tua. Jadi ini yang dimaksud oleh beliau, jangan yang lebih muda berbicara sementara di situ ada orang-orang lebih tua. Nah,
Dan ini termasuk adab yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kisah yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Abi Hathmah bahwa suatu ketika Abdurrahman bin Sahal, Khuwaisah dan Muhaisah Ibnu Mas'ud, keduanya atau ketiganya Abdurrahman bin Sahal, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menceritakan tentang proses terbunuhnya seseorang. Datanglah bertiga ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Abdurrahman yatakallam wa huwa ahdathul qaumi sinna. Ketika tiga orang ini datang, maka Abdurrahman ini yang berbicara, padahal dia orang paling muda usianya daripada Khuwaisah dan Muhaisah. Ya, itu lebih tua. Ini Abdurrahman, dia sudah paling muda, dia yang lebih dahulu berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menceritakan tentang proses terbunuhnya seseorang. Maka ketika Rasulullah melihat, kenapa kok ini Abdurrahman yang lebih dahulu berbicara sementara yang dua ini lebih tua daripada dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabbir, dahulukan yang lebih tua. Dahulukan yang lebih tua. Nah, kalaupun subhanallah terpaksa yang muda, ya, merupakan adab yang baik meminta izin dulu. Ya. Atau misal dia persilahkan dulu, fadhal, ini yang lebih tua yang memulai, fadhal, antum yang sampaikan. Ya. Antum yang menyampaikan. Kalau misalnya itu mengatakan, fadhal antumlah yang menyampaikan, antum lebih tahu kondisinya. Nah, berarti mereka sudah mempersilahkan. Adapun kita berjalan, kita berkelompok bersama dengan orang lebih tua dari kita, lalu kemudian kita selalu menampakkan diri, maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir, hendaklah mendahulukan yang lebih tua. Nah, dihikayakan dari Laits bin Abi Sulaim rahimahullah taala, beliau mengatakan, kuntu amshi ma Talha bin Musarrif fataqaddamani. Suatu ketika aku berjalan bersama Talha bin Musarrif, maka dia selalu mendahulukan aku. Dia selalu mengedepankan aku. Nah, lalu kemudian Laits bin Abi Sulaim mengatakan, wallahi law alimtu annaka akbaru minni sinnan ma taqaddamtuk. Demi Allah, kalau seandainya saya mengetahui kamu lebih tua dari saya tidak akan lebih dahulu daripada kamu. Namun apa hukumnya? Apa hukumnya seorang yang lebih muda berbicara di hadapan orang-orang yang lebih tua? Nah, kita tadi menyebutkan bahwa merupakan adab mempersilahkan mereka. Nah, namun kalau ternyata orang-orang tuanya pada diam, tidak ada yang berbicara atau tidak ada yang memberikan solusi yang terbaik, dan dia ingin menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh orang-orang yang lebih tua, maka dalam hal yang seperti ini diperbolehkan bagi yang lebih muda untuk menyampaikan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam Al-Adabul Mufrad, ada satu bab dengan judul idza lam yatakallamil kabir hal lil asghari ay takallam. Apabila yang lebih tua itu tidak berbicara, apakah boleh bagi yang lebih muda itu berbicara? Ya, ini isyarat menunjukkan bolehnya. Setelah itu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan sebagian para sahabat, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ juga ada Abdullah bin Umar. Inna minasyajari syajaratan la yasqutu walaquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hi. Sesungguhnya di antara sekian banyak pepohonan ada sebuah pohon yang dedaunan itu tidak pernah jatuh, tidak pernah berguguran daunnya. Permisalan dia adalah seperti permisalan seorang muslim. Ayo beritakan padaku, pohon apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang lain berpikir, mengingat pohon-pohon yang ada di pedalaman, pohon apa ya. Kalau kita di Indonesia ini mikirnya pohon macam-macam pohon nangka, pohon rambutan, banyak pohon. Nah, mereka semua memikirkan pohon apa ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, saya ingin berbicara. Di dalam hati saya mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah pohon kurma.
Tapi ketika saya melihat, wah, saya adalah orang yang paling muda usianya. Seorang paling muda usianya, fastahyaitu, maka aku pun malu untuk menyampaikan. Aku malu untuk menjawabnya. Sementara di dalam halaqah tersebut ada orang-orang lebih tua. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ayahnya sendiri. Beliau ya mengetahui keadaannya. Orang lebih muda ingin menyampaikan, malu. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Yang dimaksud adalah pohon kurma. Ketika itu Ibnu Umar, setelah selesai majelis, Ibnu Umar sempat menyampaikan kepada Umar Al-Khattab bahwa sudah terbetik pada diri saya untuk menyampaikan bahwa itu adalah pohon kurma. Namun saya malu untuk menyampaikannya. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Wallah law qultaha lakana ahabbu ila min kada wa kada." Demi Allah, seandainya kamu mengucapkan itu lebih saya senangi. Banggakan dia anaknya bisa menjawab. Ya. Lebih aku sukai daripada ini dan itu. Nah, seandainya kau mengucapkannya. Nah, alhasil ma'asyar rahimakumullah, dalil ini juga menunjukkan bahwa boleh sebenarnya seseorang berbicara ketika orang lebih tua tidak berbicara. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau memasukkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu termasuk di antara tokoh-tokoh yang sering kali beliau mengajak mereka bermusyawarah. Itu bersama dengan para syekh-syekh, orang-orang lebih tua yang pernah ikut dalam peristiwa perang Badar dari kalangan para sahabat. Di antara dimasukkan adalah Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas anak muda ketika itu. Nah, anak muda. Kenapa? Karena Umar melihat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memiliki fikih dan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, meskipun dalam hal usia beliau lebih muda. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Qala Jabirun, berkata Jabir, qadima wafdu Juhainah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang utusan dari Juhainah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ghulamun liyatakallam, maka ada seorang anak muda ingin berbicara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina al-kubara?" Mana ini orang-orang tua? Kok utusan dari Juhainah datang kepada Rasul yang berbicara anak kecil? Kan enggak sepantasnya. Ya. Merupakan adab yang berbicara itu adalah orang yang lebih senior, yang lebih tua menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengingkari, mana ini orang yang lebih tua? Namun hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini lemah dan telah mencukupi kita riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi. Ya. Riwayat Sahl bin Abi Hathmah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabir, dahulukan yang lebih tua. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, annal insana idza arada safaran yusallimu ala ikhwanihi wa yazuruhum. Bahwa seseorang apabila dia hendak melakukan perjalanan safar, hendaknya dia mengucapkan salam kepada para ikhwannya dan berziarah mengunjungi mereka. Fala'alla li ahadihim hajatan fi wajhati, boleh jadi ya. Boleh jadi salah seorang di antara yang dia temui itu ada kebutuhan. Ya, dia ingin safar kemana? Kebetulan ini ada kebutuhan. Dan dia minta bantuan, minta tolong. Kalau kamu berangkat ke sana, mungkin ada sesuatu yang saya butuhkan. Kalau bisa kamu bantu. Maka itu termasuk di antara tujuan ziarah. Ya, kepada ikhwan ketika dia hendak melakukan perjalanan safarnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza safara ahadukum falyusallim ala ikhwanihi fa innahum yazidunahu bi du'aihim ila du'aihi khaira." Apabila salah seorang kalian safar, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada ikhwannya. Sebab yang demikian itu semakin menambah untuknya dengan doa mereka. Ya, semakin bertambah lagi dengan doa dia dan ditambah lagi dengan doa saudara-saudara tersebut, semakin menambah kebaikan. Namun hadis ini dhaifun jiddan, bahkan tertuduh hadis ini palsu,
dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Yahya ibn al-Ala al-Jalabi Abu Salamah Ar-Razi. Al-Imam Ahmad mengatakan kadzabun yad'ul hadis. Orang yang pendusta besar, dia pemalsu hadis. Hadis yang tidak sahih. Wa minha, dan di antara ada pergaulan Allah yataghayyara an ikhwanihi idza hadatsa lahu ghina. Di antara ada pergaulan yang baik, jangan sampai seseorang itu berubah dari saudara-saudaranya ketika dia telah memiliki kekayaan. Ya. Ketika masih sama-sama miskin, senasib sepenanggungan. Ketika dia sudah merasa bahwa dia sudah bisa mendapatkan rezeki yang lebih, akhirnya dia bisa bangun rumah, dia bisa beli tanah, bahkan dia bisa beli mobil. Selamat tinggal kepada ikhwan yang lain yang masih fuqara. Allahul musta'an. Jangan seperti itu. Dahulu kamu Masya Allah ketika sama-sama susah, berusaha untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong. Ketika kamu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu tinggalkan saudara-saudaramu. Subhanallah. Ini berarti persahabatan bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persahabatan karena kebutuhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika seorang diberikan kelebihan harta, jangan lupa bahwa saudara kamu itu yang pernah membantu kamu. Saudara kamu itu yang pernah senasib dengan kamu. Ketika Allah memberikan harta, jangan kemudian kamu menganggap bahwa kamu lebih daripada saudaramu itu. Nah, dan ini tidak jarang terjadi, ma'asyiral ikhwah. Ansyad al-Mubarrid, berkata al-Mubarrid dalam bait syairnya, la in kanatid dunya analatka tharwatan wa asbahta minha ba'da usrin akha yusri laqad kashafa al-ithra'u 'anka khala'iqan min al-lu'mi kanat tahta sitrin min al-faqri. Kalaulah seandainya dunia ini menyebabkan kamu kaya dan engkau termasuk di antara orang yang telah kaya raya setelah sulit, lalu Allah memberikan padamu kemudahan, maka sungguh telah tersingkap dari orang-orang yang punya kelebihan tersebut sekian orang yang mereka jatuh dalam celaan yang dahulunya mereka juga miskin sepertinya. Ketika dia telah diberikan kekayaan, akhirnya dia lupa diri dan dia pun meninggalkan saudara-saudaranya, akhirnya dia menjadi hina. Wallahul musta'an. Wa minha, dan di antara ada pergaulan alla yughriqa fil khusumah wa yatruka lis-sulhi mawdi'a. Jangan dia tenggelam dalam permusuhan. Yang dimaksud tenggelam dalam permusuhan di sini, tenggelam yang sudah tidak timbul lagi. Seperti orang tenggelam di sungai, kemudian sudah enggak timbul lagi, tenggelam sudah. Nah, jangan seperti itu. Dalam hal pertikaian, dalam hal permusuhan, ketika terjadi percekcokan antara kamu dengan saudara kamu. Wa yatruk lisulhi mawdhi'a, namun hendaknya dia menyisakan ada satu tempat untuk membuka pintu perdamaian. Jangan ketika kita membenci seorang sudah seakan-akan tidak ada lagi pintu damai. Sudah, saya sudah tahu orang ini sudah enggak ada lagi harapan untuk berdamai selama-lamanya, abadan. Ada lagi yang mengatakan dunia akhirat. Subhanallah. Bahaya yang seperti ini. Namun sisakan ada satu bagian, kamu berusaha untuk membuka pintu hati untuk melakukan sulh selama dalam batas-batas syariat. Ini selalu kait yang diwajibkan dalam pergaulan, selama dalam batas-batas syariat. Faqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ali karramallahu wajha, telah diriwayatkan dari Nabi atau dari Ali karramallahu wajha bahwa beliau mengatakan ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hauna ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu sederhana. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci suatu saat, dan bencilah orang yang kamu benci itu biasa saja. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang kamu cintai pada suatu saat.
Hadis ini meskipun dalam sebagian riwayat dhaif, namun Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau menghasankan sebagian jalan seperti jalurnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Maka yang dimaksud di sini adalah ketika kamu benci dalam batas-batas syariat. Ketika kamu mencintai seseorang dalam batas-batas syariat. Jangan terlalu cinta sehingga menyebabkan kamu buta. Kamu sudah tidak memperhatikan lagi. Jangan sampai yang kamu cinta itu seharusnya kamu benci karena dia menyimpang, karena dia tersesat. Akhirnya karena kamu berlebihan dalam mencintainya, sudah tertutup. Yang penting cinta kepadanya. Demikian pula sebaliknya, ketika engkau membenci, maka jadikanlah ada tempat untuk membuka pintu kecintaan, perdamaian dengannya. Boleh jadi dia taubat. Sebelumnya kamu benci karena dia menyimpang. Boleh jadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika dia bertaubat, maka tentunya kewajiban kita adalah menerima dengan kebaikan. Qila li Abi Sufyan bin Harb, dikatakan kepada Abu Sufyan bin Harb, bima nilta hadzal syaraf, dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan ini? Qala, kata beliau, ma khasamtu rajulan illa ja'altu lis-sulhi bainana mawdi'a. Aku tidaklah berseteru dengan seseorang melainkan aku selalu menyisakan ada perdamaian antara kami. Ya, selalu ada menyisakan bahwa masih ada pintu untuk berdamai dengan orang yang dibencinya tersebut. Wa minha, dan di antara ada pergaulan ma'rifatur rijal wa mu'asyaratuhum ala hasabi ma yastahiqunahu. Mengetahui tokoh-tokoh. Ya. Dan bergaul dengan mereka sesuai dengan apa yang layak mereka dapatkan. Ini juga dalam pergaulan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbeda ketika kita bergaul dengan ulama dengan ketika bergaul dengan orang yang sebaya dengan kita. Berbeda ketika kita bergaul dengan ustadz kita dengan pada saat kita bergaul dengan orang-orang dari kalangan para talabah yang setingkat dengan kita. Berbeda. Ya. Masing-masing ada hak yang harus kita berikan. Berbeda tentunya pada saat kita bersama dengan ustadz kita, dengan syekh kita, dengan seorang alim di hadapan kita. Ya, tentu dengan ihtiram, dengan penghormatan. Oleh karena itu para ulama, mereka sangat menghormati guru-guru mereka yang mereka pernah mengambil ilmu darinya. Ya. Nah, di antara adab yang mereka sering menyebutkan dalam buku-buku mereka, demikian pula dalam ucapan-ucapan mereka, ketika ada seorang syekh yang dia mengambil ilmu banyak dari syekh tersebut, maka dia memanggilnya dengan kehormatan. Misalnya dia mengatakan syekhuna, ya, kana syekhuna fulan bin fulan. Nah, dan ini dari dulu, ya, merupakan kebiasaan para ulama salaf dalam menyebutkan kemuliaan kepada guru-guru mereka. Al-Imam Muslim mengatakan pada Al-Imam Bukhari, ustadz al-ustadzin. Ya, ustadznya para ustadz. Nah, ustadznya para ustadz. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada salah seorang gurunya, ya, saya lupa namanya, dia penulis kitab Mahasin Al-Istilah. Dia sering kali menyebutkan Al-Bulqini, dia sering menyebutkan kana syekhuna. Kana syekhuna. Dan begitu yang kita kenal juga di kalangan para talabatul ilm kepada masyayikh mereka, ya, termasuk di antara adab memanggil, ya, dan mendudukkan mereka pada kedudukan mereka. Nah, faqad qila, dan dikatakan, inna fatan jaa ila Sufyan bin Uyainah min khalfihi fajadabahu. Ada seorang pemuda datang kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, imam, termasuk di antara imam ahlul hadis. Sufyan bin Uyainah. Yang datang ini anak muda, fata. Dari belakang. Sufyan bin Uyainah sedang berjalan, lalu dari belakang. Fajadabahu, maka ditarik Sufyan bin Uyainah seperti narik temannya. Ya. Subhanallah, ini siapa Sufyan bin Uyainah? Kamu menyikapi dia seperti kamu menyikapi teman kamu sendiri. Kalau yang sebaya dengan kamu datang, assalamualaikum, tegur dari belakang, biasa kalau teman.
Tapi ini orang yang di atas kamu, bahkan dia termasuk di kalangan para ulama ahlul hadis. Fajadabahu, kamu kok menariknya? Kalau dalam adabus suhbah itu bukan jadabahu, fahayyahu. Ya, dia menyampaikan salam. Jadi Sufyan bin Uyainah sedang berjalan, ini pemuda dari belakang, "Assalamualaikum." Layak enggak? Nah, layak enggak? Wa qala ya Sufyan. Coba. Lalu anak muda ini mengatakan, "Wahai Sufyan." Kayak temannya sendiri ya, meskipun dipanggil ya Syekh misalnya, ya Syekh. Nah. Ya Syekhana misalnya. Ya Sufyan, yang panggil namanya. Nah, haditsni, tolong coba sampaikan padaku hadis. Anak muda. Subhanallah. Faltafata Sufyan ilai, maka Sufyan bin Uyainah menoleh kepadanya, kepada anak muda ini. Wa qala ya bunai, wahai anak muda, wahai anakku, man jahil aqdar rijal fahuwa binafsihi ajhal. Siapa yang jahil, siapa yang tidak tahu kedudukan para tokoh, maka dia lebih jahil terhadap dirinya sendiri. Dia lebih jahil terhadap dirinya sendiri. Dalam arti yang tidak sepantasnya kamu. Dengan siapa kamu berhadapan? Nah, ya. Kadang-kadang subhanallah ada sebagian orang baru diberikan sedikit ilmu dan mungkin pernah belajar, ya, belajar ke luar negeri setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun. Nah, pulang, akhuna Al-Albani, masya Allah, akhuna Al-Albani, atau akhuna Muqbil Al-Wadi'i, akhuna Abdurrahman Mar'i misalnya. Ya. Akhuna Abdullah Al-Bukhari atau yang semisalnya. Tayyib, siapa yang ente sebutkan di level ente hanya karena baru belajar sekian tahun? Apalagi kalau seorang sudah merasa dirinya punya gelar, ya, LC, sudah MA, sudah doktor, masya Allah. Yang lain itu akh-akh semua. Yang lain itu akh-akh semua, karimnya semua. Subhanallah. Akhuna Rabi' al-Madkhali. Tapi siapa Syekh Rabi'? Ente mengatakan akhuna hanya karena beliau doktor, ente juga doktor. Masyaallah rahimakumullah. Ini Syekh Rabi' lebih tua dari Syekh Abdul Muhsin. Lebih tua 2 tahun. Ada apa ente merendahkan kadar para ulama? Orang ketika mendengarkan kan apa? Akhuna, berarti ini tingkatannya dia. Syekh Rabi' mungkin masih muda, masih segar. Allahul musta'an. Ya. Ada juga satu orang ini, orang bahlul, ya. Ketika dia menyifati seseorang, salah seorang ustaz mubtadi', seorang ustaz mubtadi'. Nah, dia menyanjung-nyanjungnya. Ya. Ini ustaz fulan, ini sepantasnya dipanggil syekh. Cuman karena dia di Indonesia dipanggil ustaz. Ya. Sepantas dipanggil syekh. Sama seperti dipanggil Syekh Rabi. Hanya karena di Arab dipanggil syekh. Maksudnya setara. Setara dengan ustaz fulan al-mubtadi'ah, sahibu hawa. Ya, mau disejajarkan dengan masyayikh, ulama. Nah. Maka masyaallah rahimakumullah. Hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa orang-orang yang demikian tidak mengerti kadarnya orang-orang berilmu, kadarnya para ulama. Wa minha, dan diantara ada pergaulan, alla yu'ashira man yukhalifu fi i'tiqadihi. Jangan dia bergaul dengan orang yang berselisih faham dalam akidahnya. Ini juga penting. Ya. Jangan bergaul. Nah, dengan seorang yang berselisih faham dalam perkara-perkara prinsip dalam Islam, karena tidak akan pernah akur, ya. Ditambah lagi memang yang demikian tidak diperintahkan, tidak dianjurkan. Kita diperintahkan untuk memilih dengan siapa kita berteman. Falyanzur ahdukum man yukhalil. Kalau kita mengetahui dia menyelisih akidah dan dia bukan dari ahlus sunnah, jangan bergaul dengannya. Kenapa? Akan memberikan pengaruh, ya, akan memberikan pengaruh. Nah,
Kata sebagian mereka, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik kamu. Ketika kamu bersahabat dengan seorang, maka dia akan menarik kamu. Ketika sahabatmu itu dari ahlul bid'ah, waliyadzubillah, kamu akan seperti itu. Kamu akan ditarik. Meskipun awalnya kamu ahlus sunnah, kamu akan terpengaruh. Nah, maka ini penting. Jangan bergaul dengan orang yang berselisih faham dalam perkara akidah. Qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, man khalafa aqduka aqdahu, khalafa qalbuka qalbah. Siapa yang akidahnya bertentangan dengan akidahmu, maka hatinya akan bertentangan dengan hatimu pula. Tidak akan bisa menyatu. Tidak akan bisa menyatu. Maka seorang hendaknya memilih pergaulan itu dengan ahlus sunnah yang saleh, yang mengajak kamu kepada kebaikan. Wa minha, dan diantara ada pergaulan ma'rifatu haqqi man sabaqaka bil mawaddah. Hendaknya engkau mengetahui hak orang yang telah mendahului kamu dalam hal kecintaan. Ada seorang yang mendahului kamu dalam persahabatan. Dia yang lebih dahulu mencintai kamu daripada kamu mencintai dia. Maka hendaknya kita juga mengetahui kadar dia. Qala Bilal bin Sa'id, berkata Bilal bin Sa'id, man sabaqaka bil mawaddah faqad istaraqqaka bisyukri. Barang siapa yang mendahului kamu, man sabaqaka bil wuddi, siapa yang mendahului kamu dalam hal kecintaan, dia yang lebih dahulu mencintai kamu, faqad istaraqqaka bisyukri, maka sungguh dia telah istirqaq. Istirqaq itu menghambakan dirinya kepadamu dengan kesyukuran. Ya. Maksudnya hendaknya kamu jaga. Ya, menunjukkan bahwa dia punya fadilah, dia punya keutamaan karena dia yang lebih dahulu mencintai kamu. Wa minha, dan di antara ada pergaulan tarkut tatriyati wat thana ba'da sihhatil ukhuwati wal mawaddah. Tinggalkan tatriyah, berlebih-lebihan dalam memuji-muji. Ya, setelah sahnya ada persaudaraan, ada persahabatan dan saling cinta mencintai. Kita bersahabat dengan seorang, ya, sudah, ketika kamu bersahabat dengan orang, enggak perlu kamu puji dia. Tidak perlu kamu mujinya. Persahabatan kamu dengannya itu sudah cukup, ya. Persahabatan kamu dengannya itu sudah menggugurkan pujian kepadanya. Ya, ketika kamu dekat dengannya, kamu mencintainya, itu sudah cukup menunjukkan bahwa kamu memujinya meskipun tidak secara lisan. Ya. Sebab berapa banyak orang memberikan pujian, tapi apa yang terdapat dalam hatinya bertentangan dengan lisannya. Namun yang dimaksud di sini adalah al-mahabbatu, al-mawaddatu shadiqah, kecintaan yang murni, jujur. Ya, ketika dia bersahabat, cukuplah pengorbanan dia, persahabatan dia, kecintaan dia kepadamu. Itu sudah menunjukkan bahwa dia, ya, adalah orang yang senang kepadamu, orang yang setuju dengan apa yang kamu amalkan. Qala Abdurrahman bin Mahdi, berkata Abdurrahman bin Mahdi, idza ta'akkada al-ikha saqata thana. Apabila sudah menguat persaudaraan itu, maka tidak perlu lagi ada ada pujian, gugur pujian itu. Wa qala al-Hajabi li rajulin, berkata al-Hajabi kepada seorang, hubbi laka yamna'u min ats-tsana'i 'alaik. Kecintaanku kepadamu itu mencegah untuk memberikan pujian kepadamu. Rasa cinta itu sudah cukup, pengorbanan itu sudah cukup. Tidak perlu kemudian seorang harus membuktikan dengan lisannya. Saya kira sampai di sini ma'asyar ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan dari adabul isyrah dan pertemuan kita, karena ini sudah mendekati jam 6 maka tidak ada pelajaran Hisnul Muslim. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikut.